Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Kembali lagi di podcast Likista bersama saya Muhammad Fajar Gumilang dengan tema Bincang Ormawa Asik. Di podcast kali ini saya akan bincang bersama dengan Ketua Forum Rohis. Forum Rohis ini adalah salah satu organisasi keagamaan yang berada di Sekolah Vokasi IPB. Sebelum ke pembahasan, ada baiknya kita perkenalan terlebih dahulu. Langsung saja yuk, boleh Kak perkenalkan CV Kakak? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Hadi Prastio, biasa dipanggil Maulana atau Hadi atau Tio, dari program studi Teknik Komputer Angkatan 55 dan sekarang selaku dari Ketua Forum Rohis Sekolah Vokasi IPB dan berdomisili di Bogor. Oke, baik. Saya panggilnya Kak Maulana aja ya, Kak. Oke, boleh. Oke, Kak Maulana. Langsung saja ke pertanyaannya. Kan setiap seseorang yang berorganisasi itu memiliki definisi organisasi masing-masing ya, Kak. Kalau menurut Kakak, organisasi itu apa sih, Kak? Oke, organisasi itu merupakan suatu wadah atau tempat di mana kita dapat belajar bagaimana caranya untuk berkomunikasi, memahami satu sama lain, bekerja sama, berkomitmen, bertanggung jawab demi tercapainya tujuan organisasi yang telah disepakati bersama sebelumnya. Oke, berarti organisasi menurut Kakak adalah sebuah kebersamaan ya, Kak, kalau bisa dibilang. Iya, jadi tempat kita bersama untuk apa sih? Untuk belajar gitu. Oke, Kak. Mungkin langsung lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya itu, Kak Maulana kan pengalaman selain pengalaman organisasi selama di vokasi, selain menjadi ketua Rohis, apakah ada lagi, Kak? Oke, sebenarnya selain dari di Forum Rohis, ikut organisasi eksternal juga, jadi di luar daripada sekolah vokasi ya, ikut di sekolah kepemimpinan gitu. Jadi itu organisasi luar dari vokasi. Oke, Kak. Boleh ceritain sedikit nggak sih, Kak, proses Kakak bisa menjadi ketua Forum Rohis ini, Kak? Oke, jadi ini tuh berawal semuanya dari keresahan ya. Jadi saya tuh merasakan keresahan selama menjadi anggota. Ada hal-hal yang saya rasa ini kurang gitu, harus diperbaiki. Nah, dari keresahan itu timbullah keinginan gitu, tekad, wah ingin nih merubah apa yang kurang, apa yang harus ada gitu. Nah, timbullah ide-ide dan segala macam. Akhirnya beranilah untuk mencalonkan diri gitu menjadi ketua Rohis dan alhamdulillah terpilih juga gitu jadi ketua Rohis akhirnya. Oke, Masya Allah sekali, Kak ya. Oh iya, Kak, lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Kak. Kak Maulana ini kan adalah pemimpin dari ketua Rohis, Kak. Bagaimana sih cara mengubah jiwa organisasi kepada anggota Kakak ini? Oke, jadi ini berkenaan sama cara menumbuhkan jiwa organisasi ya kepada anggota-anggotanya. Jadi yang pertama itu kita harus bisa yang namanya menanamkan nilai-nilai organisasi kepada anggota kita. Nah, bahwa kita tahu secara umum nilai-nilai organisasi itu yang pertama ada integritas. Integritas itu di mana kita harus bisa mengutamakan perilaku-perilaku terpuji, jujur, disiplin dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, kita harus juga menanamkan profesional gitu. Di mana di sini kita menyelesaikan segala tugas atau amanah dengan baik dan juga dengan tuntas gitu. Lalu yang ketiga ada akuntabilitas, akuntabel. Jadi di sini itu kita dapat mempertanggungjawabkan segala amanah yang telah diberikan. Lalu yang keempat ada inovatif, di mana di sini kita coba berusaha untuk menghasilkan suatu ide atau karya-karya baru yang sebelumnya belum ada. Lalu yang terakhir kita harus peduli. Jadi di sini kita harus simpati terhadap keadaan yang ada di sekitar kita gitu. Jadi pertama, hal yang utama kita harus menanamkan nilai organisasi itu yang secara general ada 5 itu tadi. Nah, setelah kita bisa menanamkan itu kepada anggota kita, baru kita coba contohkan gitu. Jadi setelah kita tanamkan, coba kita contohkan nilai-nilai itu kepada anggota kita, bagaimana sih caranya untuk integritas, profesional, akuntabilitas, inovatif dan peduli itu seperti apa sih? Nah, di sini kita harus bisa mencontohkannya gitu. Nah, setelah itu baru deh kita harus bisa mengawasi atau mengawal daripada anggota-anggota kita. Nah, itu tadi ada 3 step gimana sih caranya untuk menumbuhkan jiwa-jiwa organisasi gitu kan kepada anggota kita.
Oke Kak Maulana. Untuk selama pandemi ini, apakah tetap berjalan lancar Kak proker-proker yang telah dibuat dari Forum Rois ini Kak? Oke, terkait dengan proker ya, alhamdulillah sih masih lancar. Cuma emang ada beberapa proker yang tidak bisa kita laksanakan secara offline ya, karena emang proker-proker offline ini tidak memungkinkan untuk kita laksanakan secara online ya. Makanya di sini kita coba berinovasi, kita coba mengganti kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan secara offline sebelumnya, kita ganti dengan acara baru yang bisa dilaksanakan secara online gitu. Oke Kak. Nah, selanjutnya mungkin ini adalah hal yang baru ya Kak di masa pandemi ini bagi para anggota-anggotanya juga. Bagaimana cara Kak Maulana ini membangkitkan semangat anggota kakak dalam menghadapi proker di masa pandemi ini Kak? Oke, ini bagaimana ya caranya kita membangkitkan semangat anggota kita nih jikala emang sekarang kita tidak bisa berjumpa ya secara langsung. Nah, mungkin ini jadi tantangan juga buat kita gitu. Untuk semua sih, nggak cuma kita doang gitu. Semua ormawa pasti mengalami ini. Dan kalau saya pribadi menanggapi seperti ini, yang pertama coba untuk memperkuatkan ukhuwah gitu. Dengan cara apa sih? Kita dengan cara coba berkomunikasi dengan anggota-anggota kita. Jangan hanya kita berkomunikasi tentang proker, tapi coba kita bertanya atau berkomunikasi tentang keadaan mereka, kondisi mereka itu seperti apa sih, gitu kan? Jadi jangan ketika kita ngontak atau komunikasi dengan mereka tuh kita tuh cuma menanyakan tentang proker. Itu hal yang sebenarnya membuat bosan gitu, membuat nggak semangat sebenarnya. Nah makanya coba kita perbaiki komunikasinya, ukhuwahnya kita coba kuatkan dengan cara tadi komunikasinya jangan cuma proker aja gitu, tapi hal-hal receh yang sekiranya ini bisa membuat anggota kita merasa nyaman. Dan jika anggota kita sudah nyaman nih, biasanya mereka pasti ada rasa memiliki gitu di organisasi ini gitu kan. Nah setelah kita mempererat ukhuwahnya, coba kita ingatkan bahwa kalian di sini tuh mempunyai amanah gitu, dimana amanah ini harus dikerjakan karena tiap amanah itu akan dipertanggungjawabkan baik itu di dunia maupun di akhirat gitu. Nah ini sih sesuai dengan Quran surat Al-Anfal ayat 27, di mana di sini Allah itu menerangkan bahwa janganlah kita mengkhianati amanah yang telah dipercayakan kepada kita, sedangkan kita tuh mengetahui akan amanah itu. Nah, jadi kita wajib itu mereminder atau mengingatkan amanah-amanah yang diberikan kepada mereka. Lalu yang ketiga, ketika kita sudah mengingatkan bahwa di sini kita harus ada gitu, di sini harus kita kerjasama, kita harus saling bantu satu sama lain. Jadi ketika emang yang satu capek, semuanya harus capek gitu. Dan sampai ada yang satu capek, yang satunya lagi enak-enakan misalnya. Nah makanya di sini perlunya kerjasama. Itulah jadinya ada 3 stepnya untuk membangkitkan semangat. Oke Kak, berarti kita intinya harus mengenal lebih dekat kepada anggota-anggota kita dan juga balik lagi kepada diri kita akan amanah dari organisasi ini ya Kak. Iya betul banget. Jadi kita harus tahu nih kondisi dari teman-teman kita tuh seperti apa gitu. Oke Kak. Selanjutnya pendapat Kakak atau tips dari Kakak agar kita selalu taat pada Allah atau bisa dibilang kita istiqomah di jalannya. Ada nggak tuh Kak? Oke. Berkenaan dengan istiqomah ya. Sebenarnya ini ada di surat Quran surat Hud ayat 112, di mana di sini Allah memerintahkan Rasul dan hambanya untuk senantiasa beristiqomah di jalan yang benar gitu, di jalan Allah, dan juga Allah melarang kita untuk melampaui batas gitu, karena Allah mau melihat segala apa yang kita lakukan. Nah, perihal tipsnya itu, kalau saya itu punya kurang lebih 4 tips gimana sih cara kita istiqomah gitu. Yang pertama, pastinya kita harus meluruskan niat kita. Jadi sebaik-baiknya apapun kita terus niatnya yang baik gitu, niatnya yang lurus. Kita harus niatkan bahwa istiqomah ini diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala dan tentunya dengan keikhlasan gitu. Jangan sampai kita niat tapi kitanya gak ikhlas. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita harus banyak-banyak meminta kepada Allah agar senantiasa diberikan keistiqomahan gitu untuk terus di jalannya. Melalui apa sih? Melalui doa gitu. Jadi kita bisa dong berdoa selepas sholat atau dimanapun itu kita bisa berdoa gitu. Dan kita tahu bahwa doa itu sebagai senjata mutakhir ya. Setelah lisan atau perbuatan kita, maka kita bisa nih memakai opsi lain yaitu pakai doa. Lalu yang ketiga, lingkungan pun mempengaruhi gitu. Jadi ketika lingkungannya baik, insya Allah kitanya pun akan terbawa baik gitu. Jadi ketika kita ingin istiqomah dengan lingkungannya yang mengajak kita untuk beristiqomah,
itu secara otomatis bakal membawa kita untuk ikut istiqomah juga gitu. Lalu yang terakhir, ini yang harusnya kita terus camkan ya. Yang terakhir itu kita harus mengingat bahwa kematian itu kapan saja gitu. Jadi dengan mindset kita bahwa kematian itu bisa terjadi kapan saja, maka secara otomatis kita bakal mempersiapkan itu gitu. Kan kita nggak tahu, bisa aja besok kita meninggal atau hari ini kita bisa aja meninggal. Nah, dengan mindset itu kita langsung secara otomatis bakal mempersiapkan itu dengan apa sih? Dengan bekalnya dengan beramal soleh. Jadi beramal soleh ini bukan cuma sekedar ritual ibadah ya, yang sifatnya individu gitu, kita sholat, kita puasa dan segala macam. Tapi amal soleh ini bisa berupa kita memberikan kebermanfaatan buat orang lain, untuk orang sekitar yang ada di sekitar kita gitu. Jadi entah itu ide atau tenaga, yang pasti itu bermanfaat buat orang lain. Karena kalau kita pikir-pikir nih ya, kita kan nggak tahu gitu amal mana yang bakal Allah terima gitu. Sholat pun belum tentu diterima kan. Nah makanya dengan mindset itu kita bisa terus memperbaiki diri gitu kan, memperbanyak amal-amal supaya emang ada gitu amal-amal yang Allah terima gitu. Sekiranya emang ada beberapa amal yang Allah tidak terima gitu. Oke, baik Kak, Masya Allah. Itu tadi adalah beberapa tips dari Kak Maulana ya Kak, untuk tetap istiqomah di jalannya. Oke, mungkin pertanyaan terakhir Kak, kesan dan pesan dari Kakak untuk Ormawa Likista ini apa Kak? Oke, sama kesannya dulu ya. Jadi untuk kesannya sendiri, saya pribadi merasa senang ya, dan berterima kasih juga nih kepada Likista yang telah memberikan wadah gitu kan, untuk teman-teman Ormawa untuk berbagi ilmunya, berbagi pengalamannya melalui podcast Likista ini gitu. Dan harapannya ini terus bisa berjalan dan memberikan kebermanfaatan juga untuk teman-teman yang ada di vokasi. Lalu untuk pesannya, terus semangat dan terus memberikan manfaat bagi mahasiswa Sekolah Vokasi IPB, khususnya dalam ruang lingkup mahasiswa lingkungan, analisis kimia, dan ekowisata. Oke, baik Kak. Baik, sebelum ditutup Kak, dari Likista sendiri ada jargon Kak. Ketika saya bilang Likista, Kak Maulana jawab salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke. Ya, mungkin boleh dicoba dulu ya Kak. Oke, siap. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Baik, itu baru dicoba ya Kak. Sekarang yang aslinya Kak. Oke. Likista. Salam reaksi alam pariwisata Indonesia. Oke, baik. Terima kasih kepada Kak Maulana telah menyempatkan waktunya Kak. Semoga dapat menambah ilmu, wawasan, dan pengetahuan untuk kita semua. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seseorang pernah berkata, jika matahari adalah kebahagiaan dan hujan adalah kesulitan, maka kita butuh keduanya untuk melihat sebuah pelangi.